Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmadani. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berjudul Evaluasi Faktor Eksternal dan Faktor Internal Suatu Perusahaan. Nah, di sini kita sebelumnya akan membahas definisi matrik evaluasi faktor internal atau yang sering disebut dengan EVI. EVI merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal suatu perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang berada dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, sedangkan matrik evaluasi faktor eksternal atau yang sering disebut EV merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam studi kasus atau yang disebut dengan contoh kasus dari faktor internal dan faktor eksternal kedua perusahaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui faktor kunci dalam kedua faktor tersebut. Faktor kunci matrik internal yang pertama yaitu manajemen, organisasi, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Dan sedangkan faktor kunci materi eksternal yang pertama ekonomi, sosial budaya, suku bunga, politik, dan teknologi. Sekarang kita akan mempelajari faktor internal dan faktor eksternal utama suatu perusahaan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus atau evaluasi suatu perusahaan, kita harus menentukan beberapa poin yang harus ada dalam matrik tersebut. Yang pertama yaitu bobot. Bobot dimulai dari 0,0 atau yang disebut dengan low importance sampai 1,0 atau yang disebut dengan high importance. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya faktor tersebut jika perusahaan ingin sukses di industri. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1. Atau setelah kita menentukan bobot, semuanya dijumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut harus sama dengan 1. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua, kita itu akan menentukan rating atau peringkat. Peringkat yang berada pada matrik evaluasi faktor internal dan faktor eksternal yaitu berbeda. Yang pertama, kita akan membahas matrik evaluasi faktor eksternal. Peringkat pada matrik evaluasi faktor eksternal atau yang disebut EV berkisar antara 4 sampai 1, di mana 4 berarti respon superior, respon rata-rata, 3 di atas kurang baik. Dalam contoh, kita bisa melihat bahwa respon perusahaan terhadap peluang tersebut sepertinya agak buruk, karena hanya satu peluang yang mendapatkan rating 3, sedangkan sisa peluangnya lagi hanya mendapatkan 1 rating. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang matrik IV atau matrik evaluasi faktor internal. Rating pada matrik ini, peringkat dalam matrik eksternal mengacu pada seberapa kuat atau lemahnya masing-masing faktor dalam perusahaan. Angka berkisar antara 4 sampai 1, di mana 4 berarti kekuatan utama, kekuatan 3 minor, kelemahan 2 minor, dan 1 kelemahan utama. Kekuatan hanya bisa menerima peringkat 3 dan 4, sedangkan kelemahan bisa menerima 2 dan 1. Atau untuk lebih mudah, kita akan menggunakan alat pembandingnya. Yang ketiga yaitu menentukan nilai atau skor tertimbang total. Skor adalah hasil dari berat dikalikan dengan rating.
Setiap faktor kunci harus mendapatkan skor. Total skor tertimbang hanyalah jumlah dari semua nilai tertimbang individu. Perusahaan dapat menerima skor total yang sama dari 1 sampai 4 di kedua matrik tersebut. Skor total 2,5 adalah skor rata-rata. Dalam evaluasi eksternal, skor total rendah menunjukkan bahwa strategi perusahaan tidak dirancang dengan baik. Untuk memenuhi peluang dan mempertahankan diri dari ancaman, dalam evaluasi internal, skor rendah menunjukkan bahwa perusahaan lemah terhadap pesaingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kasus dalam suatu perusahaan. Kita akan belajar menentukan bobot, peringkat, serta nilai dalam mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini merupakan contoh perhitungan faktor eksternal. Terlebih dahulu kita membuat tabel yang pertama, yaitu faktor internal, bobot, peringkat, dan skor. Dalam faktor eksternal, yang ada biasanya peluang dan ancaman. Peluang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu ada ancaman 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Setelah kita menentukan faktor internal, peluang, dan ancaman, selanjutnya kita yaitu akan menentukan peringkat. Peringkat biasanya berkisar antara 4 sampai 1, di mana kita memberikan peringkat berdasarkan kecenderungan suatu perusahaan tersebut. Apakah itu lebih baik, kurang baik, atau tidak baik. Nah, di sini saya memberi peringkat 4, 3, 2, 4, 2, dan ancamannya 4, 2, 4, 3, 2, di mana total peringkat semuanya setelah saya jumlahkan yaitu 30. Setelah kita menentukan peringkat, selanjutnya kita akan menentukan bobot. Bobot bisa kita dapatkan dari peringkat dibagi total semua peringkat, di mana 4 dibagi 30 dengan hasil 0,13. Dengan hasil tersebut, kemudian yang kedua juga dicari seperti itu. Selanjutnya, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 atau ancaman 1, 2, 3, 4, dan 5, kita akan mencarinya sama seperti peluang 1 dan 2. Setelah bobot kita dapatkan dan semua bobot dijumlahkan, hasil dari bobot tersebut adalah 1. Setelah bobot didapatkan, kita akan menentukan skor, di mana cara mencari skor yaitu dengan mengalihkan bobot dengan peringkat, di mana 0,13 dikali 4 sama dengan 0,2. Artinya, skornya sama dengan 0,52. Begitu juga seterusnya sampai ancaman kelima. Setelah skor di semua diketahui, kemudian dilakukan penjumlahan. Didapatkan jumlah skor 3,24. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.